memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Makna persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan secara sederhana berarti gabungan, ikatan, kumpulan, dan sebagainya dari beberapa bagian yang menjadi sesuatu yang utuh. Atau dengan kata lain, persatuan itu berkonotasi disatukannya bermacam-macam corak yang beragam ke dalam suatu kebulatan yang utuh. Konsep bangsa dalam substansi ini adalah bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang menghuni wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Dengan demikian, persatuan bangsa mengandung pengertian persatuan bangsa Indonesia yang menghuni wilayah Nusantara. Konsep kesatuan yang kita anut meliputi aspek alamiah dan aspek sosial. Kesatuan wilayah meliputi darat, laut, udara. Kebulatan ini sesuai dengan konsep kewilayahan yang kita anut, yakni wawasan Nusantara. Berdasarkan konsep wawasan Nusantara, negara kita memiliki karakteristik berikut. Yang pertama, negara kepulauan. Pengertiannya adalah suatu wilayah lautan yang ditaburi pulau-pulau besar dan kecil. Yang kedua, konsep utamanya adalah manunggalnya wilayah laut, darat, dan wilayah udara. Yang ketiga, laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pangkap. Yang keempat, laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan pulau yang satu dengan yang lainnya. Lalu, bagaimanakah perwujudan konsep kesatuan bangsa dalam aspek sosial? Nah, yang pertama itu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. A. Bahwa keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan mitra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. B. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku yang berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. C. Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. D. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negaranya yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. E. Kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. F. Bahwa seluruh Kepulauan Nusantara merupakan kesatuan hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum yang mengabdi pada kepentingan nasional. G. Bangsa Indonesia hidup berdampingan dengan bangsa lain, ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif serta diabadikan untuk kepentingan nasional. Lalu yang kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. A. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa. Keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. B. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam mengembangkan ekonominya. C. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama, berdasar atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi kemakmuran rakyat. Lalu yang ketiga adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. A. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. B. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu. Kemudian 4. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. A. Bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. B. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. Subbab berikutnya yaitu B. Kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. 1. Konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 akan keberadaan Indonesia sebagai negara kesatuan dan menghilangkan keraguan terhadap pecahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal-pasal dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah memperkokoh prinsip
NKRI dan tidak sedikit pun mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara federal. 2. Keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia memiliki berbagai keunggulan. Keunggulan Indonesia menurut Dadang Sundawa diantaranya sebagai berikut. A. Jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar, yaitu menempati urutan keempat di dunia setelah RRC, India, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk yang besar merupakan potensi yang tidak ternilai harganya dalam upaya mengisi dan mempertahankan kemerdekaan, termasuk dalam modal dasar dalam melaksanakan pembangunan dan upaya menyejahterakan bangsa. B. Memiliki keanekaragaman dan berbagai aspek kehidupan sosial budaya seperti adat istiadat, bahasa, agama, kesenian, dan sebagainya. Perbedaan keanekaragaman tersebut tidak menjadikan bangsa Indonesia bercerai-berai, namun justru merupakan potensi untuk mengembangkan diri menjadi bangsa yang besar. C. Dalam pengembangan wilayah, kita mempunyai konsep wawasan Nusantara sehingga sekalipun terdapat berbagai keanekaragaman, namun prinsipnya kita tetap satu pandangan, yaitu memandang bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. D. Semangat Sumpah Pemuda yang selalu merasuki jiwa dan kalbu bangsa Indonesia, dengan menunjukkan bahwa kita sama-sama memahami satu wilayah negara dan tanah air yang sama, yaitu Indonesia. E. Memiliki tata krama atau keramah tamahan. Sejak dahulu, bangsa Indonesia sangat terkenal akan keramahan dan kesopanannya, sehingga sangat menarik bangsa-bangsa lain di dunia untuk datang ke Indonesia. Selanjutnya, letak wilayahnya yang amat strategis, yaitu di posisi silang dunia, sehingga membuat Indonesia menjadi wilayah yang amat ramai dan mudah untuk dikunjungi dan disinggahi oleh bangsa-bangsa lain. G. Keindahan alam Indonesia tidak disangsikan lagi, misalnya pantai-pantai di Bali, Sumatera, Jawa Barat, dan lain-lain. Keanekaragaman flora dan faunanya membuat bangsa Indonesia juga sering dikunjungi oleh bangsa-bangsa lain. Lalu yang selanjutnya adalah H. Salah satu keajaiban dunia juga ada di Indonesia, yaitu Candi Borobudur. I. Wilayahnya sangat luas, yaitu 5.193.250 km persegi yang meliputi daratan seluas 2.027.087 km persegi dan lautan seluas 3.166.163 km persegi. Lalu yang terakhir, tanahnya amat subur dan kaya akan sumber alam. Lalu subbab berikutnya yaitu faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama adalah faktor pendorong. Ada 3 faktor yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda, Pancasila, dan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sumpah Pemuda merupakan sumpah yang menunjukkan kebulatan tekad seluruh pemuda Indonesia yang merupakan unsur utama perjuangan bangsa dalam melawan penjajah untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dalam perjuangan meraih kemerdekaan. Lalu yang kedua yaitu Pancasila, dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam NKRI. Hal itu dikarenakan nilai-nilai Pancasila bersifat universal atau menyeluruh. Lalu yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika, artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Inti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah adanya persatuan dalam berbagai perbedaan. Yang selanjutnya yaitu faktor penghambat. Yang pertama adalah kebinekaan atau keberagaman pada masyarakat Indonesia. Kondisi ini dapat menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa apabila tidak diiringi dengan sikap saling menghargai, saling menghormati, serta adanya toleransi yang telah menjadi karakter khas masyarakat Indonesia. Yang kedua yaitu geografis. Wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kondisi ini dapat semakin memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa apabila ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan masih belum dapat diatasi. Yang ketiga yaitu munculnya gejala etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan sikap menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Hal tersebut apabila tidak diatasi tentu saja akan memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu yang keempat yaitu
Melemahnya nilai budaya bangsa. Nilai-nilai budaya bangsa dapat melemah akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melalui kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Lalu yang terakhir adalah pembangunan yang tidak merata. Proses pembangunan yang terpusat di wilayah-wilayah tertentu dapat menimbulkan kesenjangan dalam berbagai bidang. Hal tersebut apabila tidak diselesaikan dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Subbab yang terakhir yaitu perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menjaga keutuhan NKRI merupakan salah satu kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Lalu, bagaimanakah cara kita agar dapat menjaga keutuhan NKRI? Maka kita harus mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya menjaga keutuhan negara. Nilai-nilai Pancasila dapat kita amalkan dengan cara hidup rukun antar sesama. Kerukunan merupakan modal utama dalam menjaga keutuhan bangsa. Sikap tersebut dapat kita tampilkan dalam kehidupan sehari-hari di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Ketika berada di rumah, kita dapat menampilkan sikap hidup rukun melalui perilaku saling menghormati dan menyayangi dengan anggota keluarga yang lain, tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain, menghargai perbedaan pendapat, menjaga nama baik keluarga ketika bergaul dengan orang lain, dan sebagainya. Lalu dalam kehidupan sekolah, kita senantiasa menampilkan sikap dan perilaku saling tolong-menolong dan saling berbagi dengan teman, menghargai dan menghormati pendapat teman, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul, menghormati guru, dan sebagainya. Kemudian, dalam kehidupan di masyarakat, kita harus tetap menjaga kerukunan warga dengan sikap tolong-menolong, saling menjaga perasaan, saling menghormati, saling menghargai hak orang lain, tidak membeda-bedakan suku, agama, dan daerah, bersikap arif, mau bekerja sama dengan orang lain, serta mau bekerja keras dalam membangun bangsa. Sikap dan perilaku yang disebutkan tadi harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari agar keutuhan NKRI senantiasa terjaga.